Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua kisah horor diawali dengan cerita. Ada yang justru dimulai dari hidup yang terlihat sangat normal. Cerita ini bukan tentang rumah angker, bukan pula tentang penampakan yang tiba-tiba muncul. Ini adalah kisah tentang seseorang yang hidupnya perlahan berubah. Uangnya selalu ada, usahanya tak pernah sepi, sampai akhirnya ia meninggal dengan cara yang dianggap wajar. Tapi warga di sekitarnya tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini dipercaya benar-benar pernah terjadi. Cerita ini tidak pernah ditulis dimanapun, hanya beredar dari mulut ke mulut. Di sebuah kecamatan kecil, nama dan tempat sengaja disamarkan karena keluarganya masih ada. Pria itu dipanggil Pak R. Awalnya, ia pedagang biasa. Usahanya sering rugi. Ia dikenal pendiam. Tidak aneh, tidak pula terlihat mistis. Sampai sekitar tahun 2016, hidupnya berubah pelan-pelan. Bukan mendadak kaya, tapi uangnya selalu ada. Saat pedagang lain mengeluh sepi, lapaknya Pak R tetap laku. Saat harga naik, ia tidak pernah kekurangan modal. Tidak ada yang curiga, karena semuanya terlihat wajar, kecuali satu hal. Pak R selalu pulang sebelum maghrib. Apapun alasannya, tanda yang terlalu biasa untuk dicurigai. Istrinya pernah bercerita ke tetangga dekat. Pak R sering bangun jam 2 pagi, duduk di ruang tamu, diam, seperti menunggu sesuatu. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama, biasa. Gak bisa tidur. Beberapa bulan kemudian, Pak R mulai sering sakit perut. Bukan sakit keras, tapi seperti ada yang bergerak di dalam. Dokter tidak menemukan apa-apa. Kematian yang tidak aneh, tapi salah. Pak R meninggal di rumah. Resminya, serangan jantung saat tidur. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda kekerasan. Namun, orang yang memandikan jenazah memperhatikan sesuatu yang janggal. Badannya terlalu dingin, padahal belum lama wafat. Telapak kakinya menghitam, mulutnya sulit ditutup, seperti masih menahan sesuatu. Yang paling aneh, bau tanah basah keluar dari dada jenazahnya. Bukan bau kematian biasa. Malam pertama setelah dikubur, istri Pak R mendengar suara langkah di teras rumah. Pelan, berat, seperti orang berjalan sambil menyeret kaki. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai tanah, terlihat jejak kaki mengarah keluar rumah. Jejak itu berhenti tepat di pagar, seolah seseorang berdiri lama di sana. Kesaksian yang tidak pernah dicatat. Beberapa warga mulai mengalami mimpi yang sama. Pak R berdiri di pinggir sawah, wajahnya normal, tapi matanya kosong. Ia selalu mengatakan kalimat yang sama, "Saya belum selesai." Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Justru itu yang membuat orang takut. Seminggu setelah tahlilan terakhir, seorang kerabat mengaku, Pak R pernah dibawa ke sebuah tempat oleh orang yang mengerti. Bukan kuburan, bukan pohon besar, hanya sebuah ruangan kosong, gelap,
dan sunyi. Tidak ada tumbal darah, tidak ada pesugihan ekstrem seperti cerita film. Hanya satu perjanjian sederhana. Selama kamu diberi, jangan pernah minta berhenti. Setelah 40 hari, gangguan berhenti. Tidak ada penampakan lagi. Tapi, sejak kematian Pak R, usahanya langsung bangkrut. Rumahnya cepat rusak, anaknya sering sakit tanpa sebab jelas. Orang tua kampung berkata pelan, "Itu bukan kutukan, itu sisa yang belum diambil." Cerita ini dianggap tidak seram oleh sebagian orang. Tidak ada darah, tidak ada jeritan. Tapi di kampung itu, satu hal dipercaya sampai sekarang. Pesugihan yang paling berbahaya bukan yang menakutkan, tapi yang terlihat wajah sampai pemiliknya mati. Setelah kematiannya, tidak ada teror besar, tidak ada jeritan. Di malam hari, yang ada hanyalah hidup yang perlahan runtuh dan perasaan tidak tenang yang tertinggal di rumah itu. Orang-orang tua di kampung percaya pesugihan tidak selalu menagih dengan cara mengerikan. Kadang ia hanya menunggu, lalu mengambil sisanya sedikit demi sedikit dari orang-orang yang ditinggalkan. Jika kamu melihat kekayaan datang tanpa sebab yang jelas, jangan langsung iri, karena bisa jadi harga yang dibayar bukan saat hidup, tapi setelah mati. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.